Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan. Tapi di sini saya akan membahas mengenai pendidikan Pancasila. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu. Nama saya Cindri Pitola, NIM 23123036, kelas PAI 2B, semester 2. Nah, kita masuk ke tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki tujuan utama untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam diri generasi muda di Indonesia. Berikut saya akan membahas sedikit tinjauan spesifiknya. Di sini ada beberapa poin, yaitu pertama, membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. Yang ketiga, membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian dan berkarakter Indonesia. Yang keempat, membentuk manusia di Indonesia yang cinta tanah air dan bangsa. Yang kelima, membentuk manusia di Indonesia atau anak-anak generasi muda di Indonesia yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Yang terakhir, membentuk manusia Indonesia yang mampu memperhatikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi pendidikan Pancasila. Nah, materi pendidikan Pancasila mencangkup berbagai aspek, antara lain di sini ada beberapa poin-poin tentang materi pendidikan Pancasila. Yang pertama itu sejarah Pancasila. Nah, mempelajari sejarah dan proses perumusan Pancasila, nilai-nilai yang tergandung di dalamnya, dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu berhakikat Pancasila. Nah, memahami hakikat Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, nilai Pancasila. Nah, mempelajari nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, poin keempat, penerapan nilai Pancasila. Itu mempelajari bagaimana menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Yang terakhir, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila, mempelajari berbagai tantangan dan ancaman yang dihadapi Pancasila, serta upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan Pancasila. Nah, kita masuk ke metode pendidikannya Pancasila. Metode yang digunakan dalam pendidikan Pancasila harus beragam dan menarik agar peserta didik tidak merasa bosan. Beberapa metode yang dapat digunakan, yang pertama itu ceramah. Nah, guru harus menyampaikan materi secara langsung kepada peserta didik. Yang kedua itu diskusi. Peserta didik diajak untuk berdiskusi tentang materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, simulasi. Nah, peserta didik diajak untuk melakukan simulasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, proyek. Peserta didik diajak untuk mengerjakan proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, studi kasus. Nah, apa sih studi kasus? Itu seperti peserta didik diajak untuk mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, penilaian dalam pendidikan Pancasila tidak hanya berdasarkan tes tertulis, tetapi juga berdasarkan observasi, partisipasi, dan proyek. Berikut adalah beberapa aspek yang dinilai dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama itu, aspek yang pertama, memahami materi. Kemampuan peserta didik dalam memahami materi pendidikan Pancasila. Yang kedua, penerapan nilai Pancasila.
Nah, kemampuan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sikap dan karakter. Nah, sikap dan karakter peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, partisipasi. Partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, dalam materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pembelajaran penting dalam pendidikan di Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda di Indonesia dapat menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.